Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Januari 2025. Yang saya dalam firman Tuhan, Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat yang ke-30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini menjumpai kita semua di Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30 di Selasa tanggal 21 Januari 2025. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung. Jadi Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung berhala, supaya dia menyuruh orang-orang menyembah patung itu, terutama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi ketiga orang itu tidak mau. Ya, buat apa menyembah patung itu? Patung emas itu yang tidak bisa bicara. Ya, jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertahankan imannya kepada Tuhan Allah Israel, yaitu Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub. Bapak Ibu saudara-saudara, ini perkara iman, ya, bukan perkara harta kekayaan. Dan luar biasa tiga orang ini, ya Bapak saudara-saudara. Di ayat yang kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat. Jadi diresmikan ya, patung emas ini, diundang bupati, ya, para penasihat, penguasa, ya, bendahara, para hakim, ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Jadi patung itu ya diundang, ya, ditabiskan. Ya. Raja ini dia menyembah ya, patung yang dia buat itu. Dia mengundang orang-orang. Ya. Tapi puji Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengikuti apa yang diperintahkan raja itu. Ya. Di ayat yang ke-12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan kita Tuhan. Jadi mereka tidak mau ikuti perintah Tuhan, perintah raja. Ya, sekalipun dibuang ke dalam api, tetap mereka tidak mau. Walaupun dibuang juga mereka selamat. Ya, makanya di dalam api itu ada satu orang di situ. Jadi jumlahnya 4. Dikiranya ada dewa, padahal itu penyelamat Tuhan Yesus Kristus. Dia menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di perapiannya menyala-nyala 7 kali lipat. Ya, ini luar biasa. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau mengikuti, tidak mau menyembah patung emas itu. Ya, karena tidak ada gunanya, tidak ada untung. Sembah Tuhan Yesus. Ya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu poin penting. Di ayat yang ke-15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, kamu sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, susutlah menyembah patung yang kubuat itu. Ya, jadi istilah kalau ada nyanyian seruling, disuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung. Ya, ceritanya seperti itu. Tetapi kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ya, jadi yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan, ya, Allah yang Esa, Allah Israel. Itulah yang menyelamatkan kita sampai hari ini. Ya, asal kita, iman kita, ya, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau kita dapat masalah, pencobaan, kita libatkan Tuhan, masalah pasti beres. Ya.
Jawab saudara saling cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang 16, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal itu. Jadi ketiga orang ini menjawab kepada Raja, tidak ada gunanya kami menjawab Tuhan, ya, sekalipun kami dihukum mati, dibakar, ya, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang menyelamatkan kami. Jika tidak, kami tidak mengikuti perintah Raja untuk menyembah patung emas itu, ya, dan tidak ada gunanya. Ya saudara, di ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Ini imannya, ya. Jadi ketiga orang ini, Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, jika Allah kami tidak sanggup melepaskan kami tetap tidak mau mengikuti perintah Tuhan untuk menyembah patung itu. Dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu ya Raja, ya. Jadi mau dibakar juga tidak jadi masalah, ya. Asal jangan menyembah ilah-ilah lain. Di ayat 18, tetapi seandainya tidak hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja kami bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan, ya. Jadi tidak akan mereka menyembah patung yang Raja dirikan itu, ya. Mereka berpegang kepada Tuhan, ya. Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup menjangkau dunia, ya. Nafas kita Tuhan kasih, ngapain menyembah patung yang tidak ada gunanya, ya. Buat apa, ya, malah membawa kita ke neraka, ya. Sembah Tuhan Yesus, ya, membawa kita ke surga, ya. Jadi kita harus punya pilihannya dengan Tuhan yang luar biasa, yaitu membaca firman Tuhan supaya paham, ya. Hari ini hari yang ketiga saya baca Alkitab, ya. Saya doa supaya berjalan lancar bacanya, ya. Bapak saudara, di ayat yang ke-11, maka meluaplah giraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu diperintahkanlah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Jadi marah raja ini, ya. Buat api lebih 7 kali lipat lagi, supaya dibakar ketiga orang itu, ya. Itu titah raja. Di ayat yang ke-20, pada beberapa orang yang sangat kuat dari tentara dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego, mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan tangan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah ketiga orang yang telah kita campakkan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat yang ke-5 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, ya. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan mereka, ya. Mereka kira, Raja kira itu satu itu anak dewa, ya. Padahal itu Tuhan itu, ya, datang langsung menyelamatkan mereka, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Imannya luar biasa, iman tingkat tinggi, imannya besar sekali, ya. Jadi kita hidup dalam Tuhan, kita harus begitu, ya. Jangan takut kepada roh-roh jahat, roh-roh setan, iblis. Lebih bagus kita takut Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Israel, nah, baru aman hidup kita diselamatkan, ya. Contohnya Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah, ya, Allah-Allah lain ini, ya, menyembah cuma satu aja, Tuhan Allah Israel, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Secara pribadi, ya, kita juga begitu. Kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Di ayat yang ke-30, ayat yang terakhir, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel.
Jadi raja memberikan kedudukan tinggi kepada Abednego di wilayah Babel, ya. Karena iman mereka, ya. Luar biasa, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita, ya. Di Daniel 3, ya. Perkara iman. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ikut Tuhan, pandang ke depan, ya saudara. Hidup disertai Tuhan di dalam segala. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30 di Selasa tanggal 21 Januari 2025. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.